Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik di channel saya, Soal Sepatu Ajaib. Tentunya channel yang selalu membahas dan mengupas tuntas ya, sangat tuntas mengenai sol sepatu ya. Dari bahan-bahannya, dari lemnya, dari pengerjaannya, dari teknik-tekniknya ya. Semua saya kupas tuntas. Dan di sini saya ada sepatu yang sepertinya belum saya pernah kerjakan ya, yang bawahnya seperti ini. Ini kayak sepatu spring blade ya, spring blade. Tapi nggak tahu ini apa. Kawan-kawan yang tahu sepatu ini silahkan di komentar aja ya, biar kawan-kawan kita itu ada yang belum tahu, biar yang belum tahu jadi tahu ya. Ini kalau menurut saya sih tipe-tipe spring blade ya, yang bawahnya seperti ini, Nike spring blade. Tapi nggak tahu juga sih. Dan apakah ini bisa dijahit ya, karena bawahnya tuh seperti ini ya, kayak ada ya motif-motifnya seperti ini. Apa bisa dijahit dan menjahitnya dari mana? Kita simak saja di meja pengerjaan. Nah, di sini sudah kelihatan jelas ya sepatunya, sudah sangat jelas dan ini mau dijahit. Dan untuk menjahitnya dari mana? Untuk menjahitnya kita bisa di posisi biasa ya. Jadi walaupun sepatunya motifnya seperti ini, kita harus menjahit di posisi biasa. Lah bagi kawan-kawan yang belum tahu posisi biasanya itu di mana, lah tepat sekali. Karena kali ini saya akan perlihatkan atau tutorialkan cara menjahit sepatu seperti ini ya. Insole saya ambil dulu ya. Nah, apakah bisa disayat? Bisa ya, asalkan pakai alat sayat yang tajam ya. Ini untuk mengerjakannya biasa ya, dari jaraknya segini nih. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini disayat ya. Kita sayat ya. Kena ya, disayat kena. Kena dan bisa ya. Tapi harus hati-hati ya. Karena kalau kita lalai sedikit saja, hasil sayatan akan berbelok-belok ya, nggak akan lurus. Apalagi ini bagiannya ada sisi yang mengelupas seperti ini. Nah, ini bahaya nih. Ini kalau kawan-kawan belum terbiasa, mending dilem dulu ya. Tapi kalau saya sudah terbiasa, nggak apa-apa. Tetap bisa ya. Ini ya. Nih, bisa tersayat dan hasilnya seperti ini ya. Bagian depannya pun gampang banget disayat ya. Nah, ini sudah selesai disayat. Ada bagian sisi-sisi yang mangap, kita harus lem dulu ya, agar nanti ketika penjahitan itu mudah. Yang mangap itu agak parah sih ini. Tuh kan mangap. Harus dipres dulu. Dipres pakai binder clip ya. Maaf ya, saya agak-agak pilek ya, karena kalau malam sekarang saya lembur terus ya. Lembur sampai malam-malam terus saya. Sampai jam-jam 1, jam 2 ya, karena kerjaan numpuk banget. Aduh, kelihatannya nih sudah pernah dilem G ya. Ini dari dalam kelihatan nih pernah dilem G. Pantesan lem putih saya kurang bekerja maksimal ya.
Sudah pernah dilem G. Biar lanjut saya jahit saja ya nanti pengeleman terakhir karena sudah dilem G itu agak lama nanti keringnya. Lanjut jahit saja, bismillahirrahmanirrahim dari sini. Ini gampang banget ya untuk menjahit sepatu seperti ini. Dan di sini saya pakai benang abu ya, tapi ini abu cerah ya, yang abu gelap saya nggak ada. Sebenarnya penjahitannya ini tuh gampang banget ya. Cuman biar kawan-kawan tahu saja ya, bahwa sepatu seperti ini juga bisa dijahit. Karena takutnya membuat kesimpulan sendiri bahwa sepatu seperti ini nggak bisa dijahit. Atau membuat kesimpulan atau membuat pernyataan bahwa sepatu seperti ini kalau dijahit hasilnya nggak bagus ya. Padahal tuh kalau bagus enggaknya tuh ya tergantung skill dan siapa yang menjahit ya. Kalau yang menjahit itu orang pada ahlinya, itu pasti hasilnya bagus. Tapi kalau kita coba-coba ya hasilnya juga coba-coba ya. Hasilnya coba lagi. Ya, hasilnya kan seperti ini. Ini joblos juga enteng banget ya, nggak sama sekali nggak keras. Tapi untuk menariknya jangan terlalu kenceng supaya sepatunya nggak menyempit. Kalau ini menariknya terlalu kenceng nanti sepatunya menyempit. Nah ini kalau berat seperti ini jangan ditarik ya, kembalikan lagi, mulai dari awal lagi ya. Itu berarti ada yang nyangkut ya, ada benang ini ya, benang jahitan di uppernya ini ada yang nyangkut. Dan kalau kita nekat tarik, yang terjadi kalau jarumnya yang menang berarti jahitan ini yang rusak. Lah kalau benangnya yang menang, jarum kita akan patah. Makanya saran saya kalau terjadi sendat ya, tersendat itu jangan ditarik, jangan berusaha dipaksa ditarik, kembalikan lagi. Saya terbiasa menjahit dengan meja ya. Nah, ini di atas meja seperti ini. Kalau yang biasa pakai tumpuan kaki ya nggak masalah ya. Karena saya dulu waktu belajar juga saya tumpuannya tuh seperti ini ya. Ada kayak meja-mejanya ya. Jadi saya dari belajar itu nggak pakai tumpuan kaki. Makanya kalau pakai tumpuan kaki itu agak aneh ya. Tapi sebenarnya sama saja ya. Tergantung kebiasaan. Karena saya sudah sering, sudah biasa tumpuannya pakai ini meja ya, saya lebih nyaman pakai meja ya. Jadi kaki saya bisa leluasa gerak-gerak. Ini dia ya, hasil jahitan di belakang tuh. Kalau ada yang tanya gini, Bang, itu kalau nggak dikasih jalan benang gimana? Ya bisa saja sih, tapi hasil nggak rapi ya, nggak rapi. Nah ini pakai benang nomor berapa? Ini pakai benang nomor 9 ya.
Saya pakai jarum kecil, benang nomor 9. Bang, apakah itu kalau dijahit dari bawah bisa? Kalau pertanyaan seperti itu ya, kawan-kawan lontarkan, itu kalau menjahit dari bawah itu bisa, tetap bisa ya dari bawah itu. Tapi tidak membuat kualitas si sepatu lebih kuat ya. Kita menjahit tapi kita nggak ada nilainya ya. Jadi tujuan menjahit ini kan agar membuat sepatu itu yang tadinya mangap menjadi rapat lagi dan lebih kuat dari yang sebelumnya dibawa ke sini ya. Tapi kalau kawan-kawan menjahitnya dari bawah ya nggak bisa membuat si sepatu lebih kuat. Nah ini ya, ini di bagian yang mangap ya. Ada triknya agar tidak apa ya, tidak ke bawah jahitannya atau tidak ke bawah. Triknya seperti ini, ketika kita coblos. Nah, jangan coblos full mentok sampai dalam ya, hanya di sol aja. Nah, kita ke atas seperti ini ya. Kita ke atasin seperti ini tuh ya. Itu kan masih mangap ya. Nah, setelah dikatasin baru kita coblos. Itu nanti posisinya dia nggak turun ya. Itu cara untuk menghindari agar posisinya nggak turun ketika kita menjahit walaupun bagiannya belum terlem ya, belum rapat. Coba saja ya cara seperti itu. Tapi jangan terlalu ke atas ya, nanti menyempit sepatunya. Nah ini ya, ini nggak bakalan turun ke bawah walaupun belum saya lem ya. Sudah saya lem sih tapi nggak merekat karena sudah dilem G. Seperti ini, jangan dicoblos semua, kita turunkan ya, ini agak ini baru kita coblos. Nah, itu triknya ya. Karena di setiap video biasanya saya meng-share cara-cara khusus ya yang sebenarnya di judul dan di deskripsi itu nggak ada. Kalau kawan-kawan detail menontonnya itu pasti nanti ada hal-hal yang tersembunyi yang saya tutorialkan. Sepatu dengan bahan kain seperti ini ya rawan nyantol-nyantol ya. Tapi kelebihannya tuh dijahit ringan, nggak keras, lunak. Nah, ini saya mulai menjadi di bagian depan ya. Ini bagian depan ini bagian yang masih menjadi kekhawatiran kawan-kawan yang mau belajar, masih pemula menjajah. Ya. Di bagian depan ini dibilang bagian yang paling sulit. Ya, saya rasa juga begitu ya. Bagian depan itu saya rasa juga bagian yang paling sulit dulu waktu belajar. Tapi sekarang setelah tahu trik-triknya ya, tekniknya, itu ya bagian depan tuh apa sih mudah banget ya. Nggak ada sulit-sulitnya ya. Walaupun ini saya ke tangannya nggak nyampe sampai depan ya. Tangan saya ini lihat di atas. Nah ini ya, tangan saya tuh nggak bisa nyampe depan. Saya hanya pegang benang. Yang penting ini diputar seperti ini ya. Tarik itu kena ya. Jadi ya, putar doang nih. Ini jarumnya hanya diputar seperti ini tuh kena. Ini belum. Nah ini kena. Jadi yang kata orang-orang menjadi bagian ujung tuh susah tuh enggak ya. Kalau sudah tahu tekniknya lah, untuk tekniknya silahkan kan kunjungi YouTube saya, video-video saya yang lama ya. Karena sudah saya share semua.
yang khusus untuk di bagian depan saja. Ya, alhasil ya seperti ini. Nggak ada kesulitan yang serius ya. Walaupun ini di bagian depan ya. Bahkan saya lewati dengan mudah. Nah, ini spill jahitan. Nah, itu sudah depannya ya. Nah, ini dia. Saya lewati dengan mudah ya. Seperti ini ya, kan nggak bingung lagi ya. Dan sebenarnya kalau menjadi sebenarnya yang pegel tuh ini di sini ya. Tangan ini yang pegel karena tadi yang menahan ya. Nah, istirahat dulu tangannya, kita keluarkan dulu, gerak-gerak biar nyaman ya, biar nggak pegel ya, karena kalau terus di dalam sepatu itu pegel banget. Nah, kita mulai lagi. Jadi ini untuk menalikannya mungkin kita nanti tali simpul dari tali kunci dari luar ya, karena kelihatannya ini mendukung kuncian luar. Itu ya hasilnya ya. Tuh, lurus, keren, mantap ya. Lurus ya, nggak berbelok-belok hasil jahitannya. Dan juga ini masuk ke dalam sisi sepatu karena saya buat jalan benang. Dan jangan lupa untuk menguncinya juga tidak boleh atau jangan satu kuncian saja. Kalau kita pakai kuncian luar harus sama juga 3 kali. Kuncian dalam pun 3 kali ya, 3 kali di tali. Kalau kuncian luar itu 1 kali tali tapi 3 kali tempat, 3 tempat. Kalau kuncian dalam itu 1 tempat 3 kali kuncian, 1 tempat 3 kali kuncian ya, 3 kali tali. Kalau ini 3 tempat 3 kuncian ya. Tiganya dihitung dari mundur ya, 1, 2, 3 di sini ya. Tiganya itu dihitung mundur. Nah ini habis ini sudah mulai kuncian nih ya. Ini sudah mulai kuncian. Karena ini ketiga kalinya ya. Nih kunci. Kenapa kok harus 3 kali kuncian? Karena kalau kuncian pertama itu lepas, itu masih ada kuncian kedua ya. Kalau andai pun kuncian kedua lepas, masih ada kuncian ketiga. Jadi jahitan kita itu untuk lepas itu sangat susah ya, karena kita beri 3 kuncian seperti ini. Ini kuncian yang kedua dan ini kuncian yang pertama ya. Yang pertama itu yang paling terakhir di jahitannya ya. Ini tarik. Nah, di tengah-tengah sudah kita potong.
sudah berhasil menyelesaikan satu sepatu ya. Dan jangan lupa tadi kan ada bagian sampingnya yang belum terlem ya. Nah, kita harus lem sekarang, pinggir-pinggirnya saja ya. Nanti ini lemnya akan kering dengan sendirinya ya, karena sudah terpres oleh jahitan. Ini dia sudah selesai. Sudah saya lem juga hasil jahitannya. Saya mulai dari sini. Nah ini ya, bagus, keren, cakep, mantap. Oke, jadi itu tadi share saya kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa menambah wawasan kita semua tentunya mengenai dunia persepatuan, perbaikan sepatu, sol sepatu ya. Saya Iris, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.